Hai smart people, apa kabar? Sehat ya? Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya. Tetap lakukan 6M. Oke, senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi. Karena memang kalau kita mau ngomongin terkait dengan smart people, salah satunya yang harus kita benar-benar perhatikan untuk kita pribadi ke depan apa sih gitu ya. Jadi kali ini saya akan sedikit ngomongin terkait dengan investasi. Pasti smart people udah paham ya atau udah ngerti nih sedikit-sedikit tentang investasi. Good. Jadi memang kita sebagai young people gitu ya, tapi bukan cuma sekedar young. Kita harus jadi smart juga, terutama dalam memilih investasi. Kenapa sih kita harus memikirkan investasi? Karena next step kita ketika kita semakin bertambah usia, otomatis kebutuhan kita juga akan semakin meningkat. Nantinya smart people akan punya pasangan, punya anak, punya kebutuhan. Artinya semakin tambah usia, kebutuhan kita itu akan semakin banyak. Jadi bukan hanya income yang kita punyai saat ini untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup kita, tapi bagaimana sih kita bisa simpan untuk hidup kita nantinya. Oke, kalau kita berbicara mengenai investasi, memang bagi kebanyakan orang awam ya, investasi itu menjadi topik yang sangat rumit atau bahkan dinilai bahwa aduh pusing kalau kita ngurusin masalah investasi gitu. Tapi smart people jangan mikir yang pusingnya dulu, karena memang hal ini belum tentu ya membuat banyak orang itu mau melakukan namanya investasi. Jadi memang ini merupakan peluang buat kita sebagai smart people untuk bisa memilih atau memilih platform yang tepat ketika kita mempunyai dana untuk kita mulai bisa menginvestasikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan buat smart people ya yang masih mau belajar terkait dengan investasi. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami konsep dasar dari investasi itu apa. Oleh karena itu kita sebagai smart people ya, kita harus mulai belajar memahami tentang konsep-konsep dasar investasi, karena kita nggak harus yang aduh gue mau ikut investasi ini, gue mau ikut investasi ini, atau investasi yang mengikuti tren gitu. Jadi kalau nggak dianggap mengikuti ini, smart people akan dianggap nggak keren gitu. Nah, jangan yang seperti itu ya, karena memang kalau kita bicara investasi, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan sebagai seorang individu gitu. Karena investasi itu juga berkaitan dengan terkait hal dengan pribadi seseorang gitu ya, karena kita nanti akan sedikit membahas terkait dengan profil resiko. Nah, kalau kita bicara profil resiko itu memang person by person nggak bisa disamakan terkait dengan usia, kematangan, keberanian. Nah, itu salah satu hal atau beberapa hal yang mengarahkan ke profil resiko kita. Jadi kita tuh harus ambil investasi yang tipe seperti apa sih? Kita harus ambil investasi yang bagaimana sih, yang itu benar-benar bisa menguntungkan diri kita sendiri, dan tentunya juga kita bisa dengan benar untuk mengelola dana atau mengelola keuangan kita untuk masa depan kita. Oke, smart people, di zaman sekarang ini mencari jenis investasi yang menguntungkan itu sebenarnya nggak susah gitu ya. Banyak sekali platform-platform, banyak sekali sosial media yang memang sudah bisa memberikan informasi banyak terkait dengan investasi-investasi yang bisa kita ambil sesuai dengan profil resiko kita ya. Nah, yang susah itu adalah memang menentukan investasi apa sih yang cocok buat kamu gitu ya. Nah, dalam investasi yang sering disepelekan itu akan berdampak besar terhadap keuntungan investasi kita gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya smart people sewaktu-waktu akan mendapatkan kerugian dari investasi itu, tapi juga tiba-tiba nanti akan mendapatkan keuntungan yang signifikan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang pentingnya investasi, orang-orang yang sadar akan pentingnya investasi itu pasti akan mempertimbangkan beberapa hal, yang mana uang yang harus ditabung, yang mana uang yang harus diinvestasikan gitu ya. Karena kalau kita bicara investasi itu bukan untuk jangka 1-2 bulan, untuk 1-2 tahun, tapi memang untuk jangka panjang. Smart people, kalau kamu udah tahu betul tentang pentingnya investasi, ada beberapa jenis investasi yang harus kita ketahui, yang harus kita sedikit-sedikit lirik gitu ya, harus kita pelajarin sedikit demi sedikit gitu. Jadi ada beberapa nih rekomendasi buat smart people, ada seperti properti, kemudian ada emas, ada reksadana, ada saham,
ada deposito, kemudian yang lagi ngehits juga ada kripto gitu ya. Smart people, kalau kamu sudah tahu memang bagaimana pentingnya tentang investasi gitu ya. Jadi smart people harus tahu juga jenis-jenis investasi yang bisa menjadi beberapa pilihan untuk kamu menginvestasikan dana kamu untuk kepentingan masa depan kamu gitu. Nah, kita lihat ya satu persatu terkait dengan jenis-jenis investasi tadi. Yang pertama adalah properti. Udah nggak asing lagi, investasi yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya adalah properti. Nah, kemungkinan untuk turun tuh sangat kecil sekali, kecuali memang saat-saat ekonomi kita sedang mengalami kelesuan atau resesi, gitu ya. Nah, investasi ini bisa dikatakan akan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika kamu memiliki properti seperti rumah, kemudian rumah itu bisa dijadikan usaha seperti kos-kosan, laundry, catering, dan lain-lain. Ini merupakan pilihan investasi di sektor real gitu ya, yang bisa menjadi salah satu pilihan buat smart people. Investasi yang kedua adalah emas gitu. Emas atau logam mulia ini masih dianggap sebagai investasi yang terbaik untuk sebagian masyarakat Indonesia. Apalagi jenis investasi ini merupakan aset yang memang mudah dijual atau mudah diliquid atau diuangkan gitu ya. Kemudian yang kedua, keuntungan investasi emas ini tentunya baru bisa kita rasakan ketika sudah dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Karena keuntungan itu pun juga kadang masih lebih kecil dibandingkan dari investasi saham. Apalagi emas mempunyai spread harga beli dan harga jualnya yang terbilang cukup jauh gitu ya. Jadi smart people harus belajar lagi atau harus benar-benar mencari informasi lagi kalau misalnya emas akan menjadi salah satu pilihan investasi buat smart people. Oke, smart people pilihan kita yang ketiga tadi adalah reksadana. Sebenarnya apa sih reksadana itu gitu ya? Jadi sebenarnya ketika kita berinvestasi reksadana, kita sudah berinvestasi di saham, obligasi ataupun deposito. Namun investasi ini dilakukan melalui perantara gitu ya. Jadi kita tidak melakukan sendiri, tapi melalui perantara manajer investasi atau MI yang profesional. Nah, manajer investasi ini bertugas untuk mengumpulkan dana yang nanti mereka akan mengelola investasi kita. Jadi kita harus benar-benar memilih manajer investasi yang sudah berpengalaman, manajer investasi yang benar-benar sudah profesional gitu ya. Kita nggak boleh salah manajer investasi dalam hal ini karena mereka sebagai pihak lain yang akan membantu pengelolaan keuangan kita. Oke, smart people, pilihan yang keempat adalah saham ya. Jadi saham ini bisa menjadi salah satu jenis pilihan investasi yang terbaik. Dan masyarakat umum seperti kita bisa memiliki saham dari perusahaan yang namanya sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi saham digolongkan sebagai salah satu produk pasar modal sekaligus salah satu instrumen untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau kamu smart people akan mencoba berinvestasi saham, jadi kamu juga bisa dikatakan menjadi bagian atau pemilik dari perusahaan tersebut gitu ya. Tapi karena porsi kepemilikannya disesuaikan juga dengan jumlah atau dana investasi yang kita lakukan di perusahaan tersebut, maka tentunya kita masih belum bisa nih untuk mengikuti seperti misalnya RUPS gitu ya. Jadi memang tergantung dari jumlah dana yang kita investasikan untuk saham di perusahaan tersebut. Kemudian kalau kita bicara mengenai saham, ada dua keuntungan loh smart people dalam kita berinvestasi saham ini. Yang pertama adalah dividen. Dividen ini adalah keuntungan yang akan dibagikan perusahaan yang asalnya dari laba yang dihasilkan dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi di sini smart people harus pilih nih benar-benar perusahaan-perusahaan yang qualified, yang kira-kira akan mempunyai profit atau akan mempunyai keuntungan yang tinggi di tahun-tahun kedepannya. Nah, ini teman-teman bisa browsing, bisa cari informasi-informasi terkait dengan perusahaan tersebut ya. Sehingga pilihan kita tidak akan salah dalam kepemilikan saham sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada namanya capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli saham tersebut gitu ya.
Tapi selain kita bicara terkait dengan keuntungan, pasti juga ada resikonya. Nah, resikonya kalau kita bicara resiko saham adalah yang pertama capital loss. Capital loss ini adalah kerugian atau selisih antara harga jual dan juga harga beli suatu saham. Siapa tahu tiba-tiba perusahaan yang sudah existing tiba-tiba jadi perusahaan yang mengalami kerugian atau perusahaan yang menjadi tidak profit. Nah, itu akan menciptakan capital loss untuk kita. Kemudian yang kedua adalah resiko likuidasi. Nah, ini adalah kondisi yang mana perusahaan terbuka dinyatakan pailit ya oleh pengadilan sehingga dibubarkan, yang kemudian asetnya dijual untuk membayar seluruh hutang-hutangnya dari perusahaan tersebut. Nah, itu adalah kerugian-kerugian dari investasi kalau kita memilih saham. Makanya smart people, ketika kita memilih investasi saham, benar-benar pastikan bahwa perusahaan yang akan kita pilih atau saham yang akan kita beli itu benar-benar perusahaan yang qualified. Ya, jadi bukan hanya karena harganya sekarang murah aku akan ambil aja, tapi itu tentunya akan mengalami namanya resiko ya. Jadi smart people harus benar-benar perhatikan ketika memilih perusahaan yang akan kita beli sebagai sahamnya tersebut. Oke, smart people, untuk pilihan investasi yang selanjutnya ini adalah investasi yang dalam 1 dekade belakangan ini menjadi perbincangan para trader dunia atau bahkan para kaum pemula untuk yang pengen melakukan investasi gitu ya. Jadi investasinya ada di forex dan juga ada di kripto. Nah, kalau smart people juga penasaran dengan investasi ini, bagaimana sih sistemnya, bagaimana sih mekanismenya, bagaimana sih keuntungannya, smart people bisa ikuti ya di episode selanjutnya karena kita akan kupas tuntas terkait dengan forex dan juga kripto. Oke, smart people, tadi kita udah bahas terkait dengan jenis-jenis investasi. Jadi smart people sudah mulai mulai terpikir gitu, jenis investasi apa ya yang bisa cocok buat smart people semuanya yang akan menjadi pilihan investasi smart people tentunya. Karena saya yakin yang namanya smart people, kita tidak akan salah dalam menentukan pilihan kita. Nah, di next episode kita akan bahas atau kita akan berbincang mengenai mengenai hal-hal terkait dengan investasi lainnya tentunya ya. Tapi smart people juga kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh loh, silahkan langsung di kolom komentar ya. Apa yang ingin dibahas dan yang lain-lain yang bisa memberikan tambahan wawasan terkait dengan hal-hal investasi. Oke, sampai ketemu lagi smart people di next episode. See you!